Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Kita dalam kondisi yang sehat. Kita berkecukupan. Semua karena kebaikan Tuhan, turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita percaya Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kasih-Nya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan saat ini. Kami sampaikan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Selalu dan selalu Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami belajar, untuk kami ditegur, untuk kami dididik, untuk kami dinasehati Tuhan. Biarlah telinga kami adalah telinga seorang murid Tuhan yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami belajar untuk melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita membaca di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi 4 ayat yang kedua. Saya akan membacanya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya atau melalui handphone sudah menemukannya. Dikatakan, Eudia kunasihati dan Sintika kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sudah, puji Tuhan. Ya. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu Kristus di atas segalanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus dalam kondisi di penjara di Roma, dan ini ditujukan kepada jemaat di Filipi. Kalau kita ingat di dalam kisah para rasul, ya, kisah para rasul, seorang janda yang bernama Lydia, penjahit kain ungu, ya, seorang wanita. Ya. Dia adalah wanita pertama kalau tidak salah yang memberikan dirinya untuk melayani. Tempat tinggalnya juga dipakai untuk persekutuan kalau istilahnya sekarang ya, oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Nah, di sini dikatakan nasihat-nasihat terakhir. Dikatakan Eudia kunasihati dan Sintika kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti ini ada suatu konflik atau masalah sampai mereka berdua ini dinasihati oleh Rasul Paulus. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah kalau kita melihat sampai Rasul Paulus turun tangan, mereka adalah pemberita Injil. Ya, pemberita Injil. Orang yang menyampaikan firman seperti Bapak Ibu itu, ya, menyampaikan firman. Mereka pemberita Injil. Nah, kalau kita melihat atau merasakan di suatu gereja, ya, sering kita dengar ya Bapak Ibu, oh pendeta ini, maaf sebelumnya, ya, gembala ini melakukan ini, ya, lalu si ini berbuat itu. Nah, saya juga sempat mendengar, ya, diceritai keponakan saya, oh itu gini. Wah, ternyata di gereja itu penghuninya bukan orang-orang kudus, orang-orang berdosa. Ya. Ada suatu pertikaian atau ada suatu kesalahpahaman sehingga terjadi konflik di dalam tubuh gereja. Ya. Nah, Rasul Paulus ini berharap kedua wanita ini, orang yang menyampaikan Injil atau menyampaikan firman Tuhan, tidak menjadikan konflik di dalam tubuh gereja. Bisa saja konflik itu ada karena kesalahpahaman, karena ide-idenya tidak sama, ataupun pendapatnya berbeda. Pendapat berbeda itu wajar. Ada pepatah mengatakan hati boleh panas, kepala dingin, atau kepala panas hati dingin, ya. Nah itu.
Kita akan melihat di dalam ayat yang kedua tadi saya katakan supaya sehati sepikir. Kenapa Rasul Paulus mengatakan sehati sepikir? Ternyata sehati sepikir itu kan bukan hal yang gampang, ya. Sehati sepikir itu adalah bagaimana kita bisa bahasanya itu humble, rendah hati, ya. Kalau yang satu begini, yang sini harus begitu. Saling memaklumi, saling memahami, ya, memahami satu sama lain. Ya. Lalu bagaimana supaya tidak ada perseteruan di dalam tubuh gereja? Ada nasihat, ya. Ada dukungan doa, ya. Bukan dikritik. Ada kritik yang membangun, ada juga kritik yang tidak membangun. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang melihat kekurangan orang lain itu memberikan masukan-masukan yang baik untuk orang ini lebih maju dan lebih baik lagi. Ya. Ayat 3 mengatakan begini Bapak Ibu. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku. Nah, dalam pekabaran Injil. Maksudnya dua wanita ini, Sintike dan Eudia. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kita harus jujur, terkadang kita memang tidak bisa untuk menjadi sehati sepikir karena ego kita, karena kepentingan kita pribadi. Ya, saya sering mengatakan ego emi, ya akulah, semuanya harus aku. Gua gitu loh, istilahnya begitu ya. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu coba lihat kita, Filipi 2 ayat 7 yang ke-8. Bagaimana caranya supaya kita bisa sehati sepikir? Mulai ayat kelima saya baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Kalau kita membaca firman ini pasti kita sadar Tuhan Yesus meninggalkan tahtanya turun ke bumi menjadi manusia sama dengan kita. Dicaci, dihina, bahkan dia harus rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita semua. Dengan mengosongkan dirinya. Nah ini loh ya Bapak Ibu. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Ya. Waktu saya kecil saya suka membaca komik-komik Andersen, ya apa C.H. Andersen gitu ya. Putri Angsa begitu, cerita-cerita klasik tahun 70 80 gitu. Putri Angsa, Putri Tidur, ya. Saya suka C.H. Andersen kalau tidak salah ya. Komik-komik seperti itu, ya. Pangeran katak begitu. Nah, yang saya sampaikan adalah bagaimana Tuhan ini loh dengan mengosongkan dirinya, meninggalkan keilahiannya menjadi manusia. Tapi Tuhan tetap dia mempunyai kekuasaan dan kuasa. Dia rela supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian diselamatkan oleh darah Yesus. Ya. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, ya, Tuhan sudah korbankan, maka tidak ada lagi dalam wadah gereja itu ego emi. Gua gitu loh. Lu gak tahu gua. Gak bisa. Kita gak akan bisa bekerja sendiri. Kita butuh teman, butuh orang lain. Ya, contohnya saya menyanyi, butuh pemain musik. Butuh singer karena suara saya pas-pasan. Butuh satu tim.
butuh. Ya. Nah, Injil memberikan kepada kita orang-orang yang berdosa suatu keselamatan. Kita peroleh karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat kelemahan kita sendiri. Kenapa? Why begitu loh, kita harus melihat kelemahan kita sendiri? Karena pada saat kita melihat kekurangan kita sendiri, melihat kelemahan kita sendiri, dengan demikian kita akan menghargai orang lain. Jadi tidak menyorot kekurangannya saja sama orang lain, kamu gitu. Tidak. Aku juga punya kekurangan, aku juga punya kelemahan. Dengan begitu kan kita akan menghargai orang lain. Ya. Amin Bapak Ibu, menghargai orang lain bukan hal yang gampang. Ya, perlu kerelaan, perlu ketulusan, perlu kerendahan hati. Nah, kita meneladani Yesus Kristus. Ya. Di dalam segalanya itu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kita mau menaruh Yesus di atas segala-galanya. Jadi kita tidak ada lagi merasa diri kita wow, paling gitu loh. Nggak ada. Karena yang paling cuma Yesus saja. Yang paling dan super paling itu cuma Yesus. Amin. Saya juga belajar. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita membangun satu sama lain untuk lebih dekat lagi, lebih erat lagi, lebih maju lagi di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya belajar dari kesetiaan, dari keseriusan, dari ketekunan Bapak Ibu. Amin. Dan Bapak Ibu juga sama-sama dengan saya belajar dari kesetiaan pastor kita, ibu gembala kita, wakil gembala kita. Ada banyak kekurangan? Ya, mereka manusia. Ada pasti banyak kekurangan. Tetapi biarlah kita juga melihat diri kita yang punya kekurangan sehingga kita bisa menghargai pengorbanan yang beliau berikan untuk mendidik kita bersama-sama. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, di atas segala-galanya itu Yesuslah yang harus kita tinggikan dan dimuliakan. Kita jangan, ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita mau bangun gereja lebih maju lagi, lebih sungguh mempersiapkan diri menjadi berkat bagi komunitas kita di gereja, di pekerjaan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, dan di masyarakat di mana kita berada, supaya Yesus menjadi kemuliaan bagi setiap orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sadar ada banyak kelemahan kami, kekurangan kami. Terkadang dengan keegoan kami menutupi dengan segala kesombongan, keangkuhan. Tapi saat ini kami tahu Tuhan, Engkaulah di atas segala-galanya, yang paling sempurna, yang paling mulia, yang paling Tuhan untuk semuanya. Bahkan Kau rela mati, memberikan dirimu mati di kayu salib, hanya untuk supaya kami diselamatkan. Terima kasih, pengorbananmu akan kami ingat selama-lamanya. Dan biarlah kami semakin Tuhan melayani Engkau dalam segala kekurangan dan kelebihan kami bersatu hati. Dan kami akan meneladani Tuhan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat, Yesuslah di atas segala-galanya, tidak ada yang lain, amin.